Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Niam NIM 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peluang. Sebelumnya saya minta maaf apabila nanti di dalam pembahasan kurang berkenaan, saya mohon maaf. Saya hanya menjelaskan sepemahaman saya. Oke, langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu peluang. Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Perlu disadari bahwa pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, harus bergerak secara harmonis menuju tujuan yang sama, cita-cita nasional. Maka kearifan dan keadilan dalam bekerja sama dengan berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu amat sangat diperlukan. Lalu, pendidikan menjadi keniscayaan bagi sebuah negara. Ketika ingin memajukan sebuah negara, maka jangan lupa melakukan sebuah sistem yang memacu target-target pertumbuhan melalui sistem pendidikan. Sekolah masa depan perlu senantiasa mencari dan menemukan peluang. Bagaimana proses pendidikan yang dijalankan harus disinkronkan dengan globalisasi ini. Maka sangat imperatif bagi sekolah yang memikirkan ulang program-program kurikulum yang telah ada, sebuah konsep yang mencoba membangunkan pandangan pendidikan akan pentingnya sadar akan terjadinya perubahan dunia. Tentunya kurikulum akan menjadi salah satu sasaran bagi pendidikan yang bermutu dan berintelektual. Supaya apa? Supaya peserta didik bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa menjadikan bibit-bibit pemuda bangsa yang baik dan adil dan bijaksana. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang, saya minta maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinati Fatunama, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan edupreneurship. Sebelumnya, apa sih tantangan itu? Tantangan itu adalah sesuatu yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau tantangan edupreneurship itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah menjadikan siswa yang sukses, kreatif, dan inovatif. Sekarang kan zaman peluang pekerjaan banyak diperebutkan oleh banyak orang, sehingga sekolah dituntut untuk mempersiapkan peserta didiknya agar siap bersaing dengan orang-orang yang ada di dunia luar setelah lulusnya nanti. Jadi penerapan kreativitas dan inovativitas itu harus ditanamkan sejak sekolah itu. Yang kedua, mampu memberikan contoh pengembangan usaha kreatif dan inovatif. Ya, yang dimaksud di sini, sekolah tidak hanya menjelaskan ini inovatif, kreatif, tetapi juga harus memberikan contoh yang nyata agar bisa melatih secara langsung lah apa yang siswa itu butuhkan, sehingga nggak hanya dipahami tapi juga langsung diterapkan gitu. Selanjutnya ada beberapa tantangan. Salah satunya itu ada dari segi penerapan kurikulum yang ada di sekolahnya. Contoh dalam makalah juga disebutkan ada masalah tentang kurikulum K13. Ini ada dua faktor yang mempengaruhi kurikulum.
tantangan yang ada dalam penerapan kurikulum K13. Yang pertama, faktor dari internal, yaitu terpacunya kepada 8 standar nasional pendidikan. Di Indonesia itu ada 8 standar pendidikan ya. Yang pertama itu ada standar kompetensi isi dan terus sarana prasarana, kompetensi kelulusan, dan ada banyak lagi, nanti bisa dibaca. Nah, itu sebuah tantangan dari sekolah dari segi kurikulumnya. Jadi kita harus bisa menerapkan atau melampaui lah batas yang ditentukan dari standar nasional tersebut. Yang kedua ada usia produktif yang ada di masyarakat, kan itu 70% itu ya apa, masyarakat produktif. Jadi sekolah itu harus bisa menerapkan atau memberikan mengajarkan kepada siswanya tentang kreativitas dan inovativitas yang akan diterapkan ke kehidupan atau dunia kerjanya nanti gitu. Yang ketiga ada faktor eksternalnya juga, yang yaitu adanya globalisasi atau penggeseran pola hidup negara agraris. Maksudnya di sini itu di Indonesia kan masih berpola agraris ya. Nah, kalau inovativitas dan kreativitas itu nggak diterapkan atau nggak diajarkan dari masa pendidikan, itu bisa saja Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pergeseran kekuatan ekonomi dunia berimbas pada pendidikan. Kalau ekonominya terganggu seperti tadi, tergeser, otomatis pendidikan itu akan sulit untuk berkembang seperti itu. Nah, kalau ekonomi kan pendidikan harus membutuhkan ekonomi kan. Nah, itu harus benar-benar ekonomi diperbaiki, baru kemudian pendidikan bisa diperbaiki juga seperti itu. Nah, di sini ada penyempurnaan pola pikir, salah satunya ada penguatan penyempurnaan pola pikir K13, penguatan pola pembelajaran berpusat pada pendidikan peserta didik, dan lain-lain, nanti bisa dibaca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pengembangan edupreneurship di bidang kurikulum, saya akan menjelaskan apa itu edupreneurship. Jadi, edupreneurship itu adalah usaha kreatif atau inovatif untuk menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi. Dalam beberapa bidang lain, edupreneur itu berbeda sebutannya. Seperti jika di bidang sosial itu sociopreneurship, dan di bidang edukasi itu edupreneurship. Setelahnya ada bidang internal perusahaan itu entrepreneurship, dan di bidang teknologi itu technopreneurship. Jadi intinya itu edupreneurship itu menempatkan konsep-konsep dan sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menyangkut pautkan edupreneurship dengan kurikulum 2013. Jadi sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kurikulum 2013 itu kurikulum terbaru, yang dimana kurikulum 2013 itu menghilangkan sistem beberapa mata pelajaran, itu dihilangkan di tingkat SD dan SMP, dan di tingkat SMA itu dihilangkannya penjurusan, seperti ada yang jurusan IPA dan jurusan IPS, dan IPA itu kan jurusan terfavorit dan IPS itu kadang buangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando Putra, asal dari Banyu Biru. Saya akan melanjutkan pemateri yang akan menjelaskan. Ya, jadi itu kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perubahan dan pengembangan kurikulum adalah
persoalan yang sangat penting. Perubahan dan pengembangan kurikulum itu adalah persoalan yang sangat penting. Kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Satu alasan lagi adalah karena masih rendahnya peserta didik di Indonesia yang tertinggal dan terbelakang di kancah internasional. Mendikbud juga mengungkapkan bahwa melalui pengembangan K13, kita ini akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan K13, prinsip-prinsip K13. Prinsip K13 yang pertama adalah sebagai rencana. Sebagai rencana ini adalah sebagai rancangan konten pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan di satu satuan atau jenjang pendidikan. Yang kedua adalah K13 sebagai standar kompetensi lulusan. Contohnya seperti kebijakan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga adalah berdasarkan model kurikulum berbasis kompetensi, seperti contohnya ditandai pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Terima kasih. Tersebut itu sudah berbeda karena dalam pendidikan dasar itu yang lebih diutamakan pendidikan tentang karakter dan pemahaman dalam pelajaran-pelajaran yang umum dulu, baru setelah pendidikan dasar itu menengah pertama itu langsung penjurusan baru bisa gitu. Terima kasih, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mengatakan di sini saya menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kelebihan kurikulum ini, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus pada peserta didik dan mengembangkan peserta didik tersebut dengan potensi-potensi mereka yang dimiliki. Yang kedua yaitu kurikulum ini selain transfer ilmu juga penyelenggaraan pendidikan karakter yang inovatif, kreatif, serta berbudi luhur yang dapat digunakan dalam masyarakat serta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang pengembangannya itu menggunakan pendekatan kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat yaitu tidak ada namanya asumsi tentang perbedaan bukan kasta tentang anak desa ataupun anak kota di mata sekolah atau guru. Di dalam kurikulum ini itu peserta didik tidak ada namanya perbedaan antara anak desa dengan anak kota. Dan yang kelima, kesiapan guru itu harus mengikuti alur kurikulum ini karena dipacu untuk meningkatkan kemampuan mereka yang dapat melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, untuk kelemahannya antara lain yaitu yang pertama yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa yang memiliki kapasitas yang sama dan guru tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, itu menjelaskan bahwa ini kurikulum berpusat kepada pemerintah. Dan yang kedua yaitu tidak ada keseimbangan antara orientasi pembelajaran dengan hasil pembelajaran kurikulum ini. Hasil dalam kurikulum ini yaitu sulit dicapai karena masih berlakunya kebijakan ujian nasional. Dan yang ketiga yaitu diberlakukannya penjurusan mulai dari sekolah dasar itu antara IPA dan IPS itu kurang tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut itu sudah berbeda karena dalam pendidikan dasar itu yang lebih diutamakan pendidikan tentang karakter dan pemahaman dalam pelajaran-pelajaran yang umum dulu, baru setelah pendidikan dasar itu menengah
menengah pertama itu langsung penjurusan baru bisa gitu. Terima kasih, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.